Saya 2014 itu bukan mendukung, memilih beliau atas dasar satu aja. Artinya mendukung itu mencoblos Memilih beliau? ya, Oke, mencoblos oke. ya. Saya mencoblos 2014 atas dasar romantisme. Saya alma maternya UGM, beliau dikenal sebagai alumnus UGM. Itu aja sebenarnya. Karena sebenarnya kan bagi saya dia adalah blank check ya. Kita kan nggak tahu. Saya juga waktu itu tidak terlalu memperhatikan ketika dia jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, itu saya tidak terlalu hirau. Tapi begitu kita harus memilih antara si A dan si B yang harus saya pilih, saya cuma satu, mengandalkan romantisme saya aja. Itu tahun 2014? 2014, kebanggaan uber alas yang kadang-kadang terlalu berlebihan ya, itu yang membuat kita matanya buta gitu loh. Nah, kemudian seiring waktu, ada data-data yang udah mulai masuk di dalam area pertanyaan penelitian saya kan membawa masalah, yaitu pemenjaraan dari Bambang Tri. Kan itu ya, itu kan menjadi masalah, karena ada seorang warga negara yang kemudian dipenjara karena persoalan ini. Nah, disitulah kemudian naluri penelitian saya sudah mulai terbuka gitu ya. Diam-diam saya melakukan penelitian, objeknya adalah Jokowi Undercover, karya dari Pak Bambang Tri, ya. Kemudian ya sambil lalu, kemudian udah mulai muncul orang-orang yang bertanya dan kemudian menjadi dokumentasi publik ya. Oh, ini ada mahasiswa yang menyatakan Bang Roy Suryo juga waktu itu ini loh ijazah saya dibandingkan dengan ijazah seorang alumnus juga MIPA gitu ya tahun 85. Kemudian mulailah muncul waktu itu berdasarkan koleksi data saya itu ijazah yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo. Itu pertama kali di tahun 2007. Saya koleksi. Nah, kemudian saya jadikan ini sebagai materi penelitian saya itu 2022 ketika sekali lagi Bambang Tri dipenjarakan bersama Gus Nur. Nah, ini kan kemudian mengusik bukan hanya rasa naluri peneliti saya, tetapi mengusik nurani. Kenapa? Kok seperti ini? Tapi itu proses hukum. Bukan kalau misalnya tindakan main hakim sendiri, kriminalisasi, katakanlah demikian, masuk akal. Tapi ini kan ada proses hukum. Proses hukumnya kan kita sudah belajari juga kan. Kalau Dokter Tifa memotret proses hukumnya seperti apa? Ya kalau saya ada kriminalisasi di situ, ada ketidakadilan di situ. Karena materi utamanya adalah Bambang Tri itu menggugat soal ijazah kan, kemudian dibelokkan menjadi penistaan agama kan itu. Nah di situ ya, saya orang yang awam hukum waktu itu. Kalau sekarang kan jadi belajar banyak kan gitu. Mengusik nurani, saya rasa bukan hanya saya lah. Masa cuma saya? Bagaimana dengan nurani 270 juta rakyat Indonesia waktu itu? Sekarang udah jadi 281 juta jiwa. Masa kalian, Anda semua, nggak terusik nuraninya? Melihat seseorang dikriminalisasi dan akhirnya dipenjarakan, ya, ketika materi yang ditanyakan sejak 2016 itu tak juga kunjung disampaikan di pengadilan. Sebelum saya ingin percaya pada apa yang Dokter Tifa katakan, tapi dengan segala hormat, pada satu sisi Dokter Tifa kan hadir di gelar perkara khusus sebagai ahli kan ya? Saksi dan ahli ya. Oke. Tapi ketika Jokowi Widodo membuat laporan tentang tudingan ijazah palsu, Dokter Tifa apa boleh buat terposisikan sebagai terlapor kan? Ya. Nah, bagaimana kemudian saya bisa teryakinkan bahwa seorang ahli yang notabene sekaligus terlapor, jangan-jangan nanti jadi tersangka pula, saya bisa teryakinkan ini orang yang sungguh-sungguh objektif, netral, independen, semata-mata memakai kacamata ilmuwan. Sekarang yang melaporkan saya kan bukan saya, bukan hukum itu sendiri, tapi seseorang. Ya wajar, karena itu merupakan delik aduan. Oh iya, artinya kan itu tidak ada urusannya dengan keahlian saya. Dia melaporkan saya, ya kan, sebagai seseorang yang mungkin terusik, terancam sekarang, atas otentitas ijazah dia yang sekarang dipertanyakan oleh kami para peneliti. Kemudian dia melaporkan, ya katakanlah kalau itu adalah sebuah hak, ya silahkan, kan gitu. Tapi standing position saya sebagai ahli kan tidak kemudian tergeser karena dia melaporkan saya. Kalau saya balik begini, ini Dokter Tifa sebagai ahli nih ya, tentu saya dan kita semua pakai asumsi seorang ahli berdiri dan berpikir semata-mata dari kacamata keilmuannya kan ya? Betul. Tapi bagaimana bahwa seorang ahli ini juga harus berpikir pada saat yang sama, apa-apa yang saya terangkan, apa-apa yang saya sampaikan ke pihak kepolisian harus menguntungkan saya pada saat saya terposisikan sebagai terlapor. Nggak ada, karena kalau kita bicara penelitian, kita bicara sains, itu kan bebas nilai. Termasuk saya juga membebaskan diri saya dengan segala konsekuensi.
Kalau kita bicara ini adalah negara hukum, ya saya tidak akan pernah dilaporkan oleh siapapun, even though itu Joko Widodo sendiri. Contoh nih saya ya, perihal yang kayak gini ini kan udah banyak sekali terjadi di dunia. Dan karena dunia lain, negara lain itu memposisikan hukum secara bagus, memposisikan sains secara bagus, kan nggak ada kriminalisasi terhadap peneliti yang misalnya nih, yang meneliti kebohongan dari George W. Bush misalnya gitu, dan dia sudah mempublikasikan itu Tenet dan kawan-kawan tahun 2007. Kemudian ada lagi peneliti ilmuwan namanya Fisher tahun 2012. Dia itu meneliti ijazah palsu yang dilakukan oleh Karl Theodor zu Gothenburg, mantan Menteri Pertahanan Jerman. Apa yang terjadi? Ya sudah, Gothenburg ya legowo karena sudah ketahuan, sudah dipublish, ya sudah dia mengundurkan diri kan gitu. Itu terjadi di sana, tapi saya inginkan sebetulnya terjadi juga di sini. Nah, saya tuh cuma pengen gini, peristiwa ini menjadi edukasi bagi Joko Widodo. Menjadi edukasi bahwa dia sedang dipertanyakan otentitas ijazahnya oleh banyak orang, tidak cuma saya. Nah, jadi jangan buru-buru dia bawa itu kepada sebuah abuse of power. Ya, walaupun sekarang ini dia sudah jadi mantan, tapi kan dia masih secara de facto dia masih punya kuasa, buktinya dia bisa mengkriminalisasi saya dan kawan-kawan kan gitu. Jadi Dokter Tifa membayangkan bahwa yang namanya kerja keilmuan, peneliti tidak sepatutnya diuji lewat ranah pidana. Iya dong, kecuali saya melakukan pemalsuan data-data. Saya sebagai peneliti tidak juga bebas dari soal hukum. Misalnya saya melakukan plagiasi, saya melakukan pemalsuan data-data yang saya buat, misalnya begitu. Saya kemudian melakukan publikasi yang fake misalnya. Nah, ini masuk ranah hukum kan? Tetapi peristiwa ketika saya sedang melakukan penelitian itu bebas nilai, harus terlindungi dan ada undang-undangnya. Apalagi saya legal standing saya gitu ya, standing position saya satu sebagai peneliti yang harus bebas nilai dan harus diberikan keleluasan akademis seluas-luasnya untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Legal standing saya sebagai warga negara Indonesia itu jelas sekali dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sebagai warga negara Indonesia punya legal standing untuk menanyakan ijazah seseorang. Bukan begitu. Bukan begitu. Pasal 28F kan mengekspresikan, kemudian menyampaikan pendapat, dan seterusnya. Kemudian tambah lagi dengan pasal 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana pejabat, siapapun juga dia, ya sudah, apapun yang dimiliki untuk menjadi legalitas buat dia untuk meraih jabatan itu adalah domain publik, gitu kan. Jadi itu kan saya ini justru dalam peristiwa ini menjadi cukup happy ya. Kenapa? Kami disorot oleh seluruh rakyat dan kita bersama-sama melakukan pendidikan hukum yang seperti apa sesungguhnya, yang harus menjadi landasan paling pokok dari negara ini. Sebab kalau hukum itu dipegang oleh penguasa, negara ini udah nothing. Disorot oleh seluruh rakyat. Termasuk oleh komunitas ilmuwan ya saya yakin. Oh iya pasti. Apa tanggapan Ikatan Dokter Indonesia terhadap apa-apa yang sudah Dokter Tifa lakukan sejauh ini? Karena ini bukan dalam sebuah ranah klinis ya, saya juga belum mengajak mereka. Justru malah saya mengajak dimensi yang lain. Jadi ahli digital forensik dari Kapak ITB. Oh, lintas keilmuan ya? Ya, ini kan multidimensi gitu. Terus kemudian dari para neuroscientist ya, itu juga di masyarakat neuroscience Indonesia saya juga sudah mengajak. Jadi ini ada 45 riset dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan hari ini. Semuanya yang siap publish. Semuanya tentang ini. Tentang apa? Jadi payungnya itu inkonsistensi, inkoherensi, inapropriasi dari dokumen publik terhadap perilaku. Berapa research paper itu? 45. Dari lintas keilmuan. Ini akan dipublish kapan? Ini jangan-jangan bisa bikin simposium khusus tentang ini. Ini saya sudah bersama dengan setidaknya ada 4 universitas, alumni tapi para alumni dari ITB, kemudian dari ITB, kemudian dari USU, kemudian dari Unhas, kemudian dari UGM sendiri, kemudian dari Unisula ya. Kami sudah, dan ini lintas disiplin ilmu. Lalu 45 paper, 45 makalah ilmiah itu berujung pada simpulan apa? Masih hipotetikal kan? Hipotetis tidak apa-apa. Hipotetikalnya, hipotesis secara eksakta tuh 0 sama 1. Oke. Ya kan? Hipotesis 1 bahwa gitu.
Hipotesis satu bahwa ijazah itu otentik kan gitu, iya kan? Hipotesis nol, ijazah itu tidak otentik kan gitu. Nah sekarang persoalannya kita bawa hipotesis itu pada pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian kita sifatnya terbuka. Inkonsistensi, inkoherensi, inakurasi, inapropriasi antara dokumen dengan perilaku. Dengan perilaku? Perilaku, ya kan? Dengan perilaku dan narasi publik. Dengan perilaku dan narasi publik. Jadi selama sekian tahun sampai dengan hari ini kita potret semua perilaku-perilaku yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Misalnya contoh dalam kemampuan bahasa. Kita buat penilaian kemampuan berbahasa, kemampuan melakukan narasi, kemampuan melakukan bahasa Inggris yang paling dasar dari seorang sarjana Universitas Gadjah Mada itu appropriate nggak dengan appearance-nya, dengan dokumen itu gitu. Dan itu kan ada penilaiannya. Kalau sebuah kemampuan bahasa segini, kita kan bisa IELTS-nya kira-kira berapa, TOEFL-nya itu kira-kira berapa. Bisa kita potret sekarang dalam di dunia teknologi. Saya pernah membaca buku terbitan Kompas, isinya adalah sekian banyak makalah dari, seingat saya dosen-dosen psikologi UI, bicara tentang komunikasi para presiden kita. Ya jangan mirip seperti itu ya. Tapi dugaan saya ini maaf ya, tolong saya dikoreksi ini. 45 riset ini sepertinya sudah berangkat dari sikap a priori bahwa Jokowi memang harus serba negatif. Justru bukan saintis nggak boleh a priori. Saya sepakat. Saintis harus skeptis. Betul. Skeptis, beda dengan a priori ya. Apalagi saya sebagai kalau gitu saya challenge-nya begini. Ada tidak sisi dari Jokowi ini yang Dr. Tiva nilai sebagai dimensi yang sangat positif, sangat baik, sangat potensial pada sosok seorang Jokowi? Saya berusaha untuk mencari itu. Karena hipotesis saya satu kan. Dan ketemu? Satu aja sebenarnya. Apa? Kesederhanaan. Cuma satu itu? Yang konsisten ya. Kesederhanaan itu konsisten loh, harus kita akui. Makna kesederhanaan di situ apa? Dalam penelitian itu kesederhanaan maknanya apa? Ya artinya kan sikap yang penampilan lahiriah gitu. Ya, penampilan lahiriah ya. Selebihnya? Dan dia cukup konsisten ya. Artinya dia cukup konsisten gitu ya. Cukup konsisten dia. Berpenampilan sederhana itu konsisten. Ini hanya Jokowi atau Jokowi dan keluarga? Kita lihat Jokowi. Hanya Jokowi ya. Ini subjeknya Jokowi. Kan sederhana itu cukup konsisten. Tidak termasuk menantu. Nah, itu beda lagi. Itu penelitian lagi. Anak tidak, istri tidak ya, hanya Jokowi ya. Ya, tapi itu adalah sebuah confounder ya. Faktor-faktor confounding yang kita hitung juga gitu. Karena itu variabel-variabel yang dependen juga sebenarnya gitu kan. Alhasil itulah satu dimensi yang punya catatan positif dari hasil riset Dr. Tiva. Ya, sederhananya konsisten. Termasuk kesederhanaan pikirannya juga kan. Kesederhanaan narasinya, kesederhanaan dia di dalam mengungkapkan sesuatu yang memang secara kognitif itu sederhana gitu loh. Emang kecerdasannya berapa sih kira-kira? Ya saya bayangkan begini ya. Saya pernah utarakan begini. Kita tidak bicara tentang manusia biasa. Kita bicara tentang manusia yang mencalonkan dirinya sebagai presiden dan wakil presiden. Mencalonkan apa dicalonkan orang? Ya, karena dia ini tanda petik merupakan milik publik. Kita ini berhak loh tahu tentang kepribadiannya seperti apa, kondisi-kondisi rapuhnya seperti apa, termasuk kecerdasannya. Tapi sepanjang ingatan saya berjalan, tidak ada satupun otoritas psikologi misalnya di Indonesia yang terlibat ya, terbuka mengatakan, skor IQ-nya berapa? IQ Jokowi berapa sih? Kalau Dr. Tiva bisa tidak memberikan estimasi IQ seorang Joko Widodo itu seberapa? Average sih. Average itu berapa? Average itu antara Average itu antara 90 sampai 100, 105 lah gitu. Average ya. Karena kan ini penilaian saya, ini hypothetical. Sekali lagi hypothetical, saya butuh alat, butuh instrumen. Dan itu harus dijawab sama yang bersangkutan. Ini hypothetical berdasarkan based on teknologi ya. Saya catat ya, Dr. Tiva estimasi ini. Average itu seperti 95-105 ya. 95 sampai 105. 95 sampai 105. Kemudian orangnya sederhana. Ada begini, Dr. Tiva saya yakin lebih paham. IQ itu pengaruhnya terhadap keberhasilan manusia hanya 20%. Betul. Secara psikologi. Betul. Saya nggak terlalu sepakat ya, tapi oke lah silakan. Bagaimana seorang Joko Widodo, sarjana kehutanan, sarjana ya? Kan sedang kita pertanyakan itunya. Bagaimana Joko Widodo
bisa menjadi seorang presiden Joko Widodo? Oke, persoalannya kan begini ya, setelah kita membuka tingkap-tingkap ya, boleh dibilang ini sebuah kotak Pandora yang tingkap-tingkapnya udah mulai terbuka, Ya. kan apalagi ujungnya ini di sini di hilirnya ini ada seorang yang bernama Beator Suryadi yang dengan gamblang dia sampaikan, bahkan kemarin kami bertemu dan saya videokan itu betapa gamblang. Jadi ini kalau kita bicara keluar dari penelitian saya bisa mengatakan bahwa orang ini tidak mencalonkan diri sebagai wali kota tetapi dicalonkan. Orang ini tidak mencalonkan diri sebagai gubernur tetapi dicalonkan. Orang ini tidak mencalonkan diri sebagai presiden tetapi dicalonkan. Ibarat kata ada sebuah jalan tol atau sebuah karpet merah atau apapun itu yang sudah disiapkan untuk dia dengan kendaraan yang super cepat, dia ditaruh aja tanpa dia tahu sebetulnya saya mau ngapain. Apa yang orang lihat sampai kemudian mencalonkan seorang Joko Widodo sebagai presiden? Benarkah AI bisa trading lebih baik dari saya? Mari kita uji. Olin saya aja ya, karena saya tidak melakukan penelitian itu ya. Jadi gini, sebetulnya kan Indonesia itu pada kurun waktu sampai 2014 itu tuh kalangan menengah itu kan banyak, sekitar 60% sampai 70%, which is dan itu adalah pemilih terbesar. Kalangan menengah itu suka sekali pada sebuah romantisme. Kalangan menengah bukan miskin, bukan kaya dan super kaya, menengah itu suka sekali dengan romantisme, sama seperti saya. Saya berasal dari kalangan menengah. Kita itu suka sekali terpesona dan jatuh hati dengan fairy tales, Cinderella tales gitu loh. Bahwa ada seorang yang benar-benar kayak dari pinggiran kali, orang yang sangat miskin dan segala macam, tiba-tiba dia bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Mesiah gitu ya? Mesiah, Ratu Adil gitu? Enggak, Cinderella tales aja. Cinderella tales ya. Jadi kisah Cinderella, dia berasal dari kalangan yang pokoknya dari kali, kemudian dia tersyok-syok susah payah segala macam, sampai dia menjadi wali. Itu sebuah cerita yang sangat mempesona kalangan menengah. Itu saya rasa itu yang terjadi. Jadi kita terpesona, dan pesona itu dipindai dengan sangat cerdas oleh orang-orang yang menjadi satu kelompok yang mencalonkan dia, dan itu sebetulnya adalah sebuah kisah sukses yang sering sekali terjadi di dunia. Itu nggak genuine, itu banyak banget terjadi, seperti Hitler misalnya, seseorang yang nowhere, dia di mana, anaknya siapa dan segala macam, itu kan terjadi. Dan hasil Jokowi bukan, maaf kata nih, jangan kita potret sebagai orang jahat yang sudah mengelabui kita ya. Justru kita ini terkelabui oleh kita sendiri. Di awalnya. Kalau saya gunakan kata di awalnya. Karena kan saya dengan sependek ilmu neuroscience perilaku saya, pertama dia juga begitu. Pertama, makhluk baik lah gitu saya bilang, yang dipakai, diberikan baju, dimahkotai, diberikan kendaraan dan sebagainya. Dulu orang baik berarti ini. Saya bukan orang baik, tapi orang yang diberikan sebuah fasilitas untuk untuk memperoleh jabatan tersebut secara sangat mulus. Tetapi kalau kita lihat ya, sejarah mengatakan nggak ada cerita orang itu bisa jadi wali kota dengan mulus, tiba-tiba jadi gubernur, baru 2 tahun dia tinggalin untuk jadi presiden. Itu sebuah anomali sejarah. Dan karena anomali sejarah, maka kita harus berpikir, ini pasti bukan cuma pekerjaan satu orang. Ini pekerjaan sekelompok orang. Puja-puji terhadap kedahsyatan Jokowi, itu juga datang dari Presiden Prabowo. Ya, itu kan berarti kan sebuah kelompok. Apa yang ingin Dr. Tifa katakan dengan Dr. Prabowo yang sekarang? Enggak. Kalau itu konsepnya beda lagi kalau saya bilang. Presiden Prabowo mengatakan, ini kita ke beliau ya. Ini sebuah studi perilaku saya yang lain terhadap bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Ilmu paradoksnya beliau, dan beliau mengatakan di awal bahwa Joko Widodo itu mentor saya. Dalam hal apa? Dalam hal sen kanan belok kiri. Ya, kalau Joko Widodo itu mentor saya. Saya mengikuti beliau. Apa yang diikuti? Sen kanan belok kiri. Paradoks dalam bahasa Presiden Prabowo itu paradoks. Jadi ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting.
Buktinya ketika beliau mengatakan ijazah itu nggak penting, Iya. Ibu Megawati echoing. Hmm. Kalau nggak punya ijazah apalah itu ya beliau. Kemudian salah satu wakil ketua Golkar waktu itu kalau nggak Pak Idris apa itu juga bilang begitu, dan echoing kan di antara pejabat tuh echoing, bahkan sampai kemudian jadi mantan pejabat, mantan menteri Pak Mahfud MD itu kan echoing. TikToknya bagus gitu. Iya. Contoh misalnya hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, besok korupsi Pertamina dibongkar. Kan begitu. Jadi harus perhatikan itu. Pak Presiden Prabowo mengatakan ini penting sekali ya dalam neuroscience behavior, ini penting. Beliau mengatakan, Jokowi adalah mentor saya. Mentor dalam hal apa nih? Kan kita mesti lihat, dalam hal paradoks. Tadinya saya membayangkan, tepatnya menafsirkan, ketika seorang Prabowo sampai tanda petik cawe-cawe mengatakan ijazah tidak penting, itu laksana aba-aba untuk otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa posisi Jokowi harus berada di atas angin. Tidak. Ini kalau sampai kemudian katakanlah penyelidikan menjadi penyidikan dalam hitungan jam ketika saya diperiksa kan, itu hari Jumat tanggal 11 Juli ketika saya diperiksa sebagai memenuhi undangan klarifikasi loh, belum apa-apa tuh ya. Tiba-tiba 2-3 jam setelahnya penyelidikan menjadi penyidikan kan gitu. Apakah itu kemudian ada cawe-cawe Presiden Prabowo? Saya rasa tidak. Itu cawe-cawe dari sisa abuse of power yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan, bukan oleh Presiden Prabowo. Karena Dr. Tifa sebut gelar perkara di kepolisian, kita mundur ya? Mundur, tanggal 9. Saya bisa paham kalau gelar perkara khusus itu menyimak keterangan dari ahli semisal Bang Rismon, Mas Roy, dan dari sebelah siapa? Bang Sinambela, Joshua Sinambela. Ya kan? Kenapa? Karena saya pikir mereka punya bidang keilmuan di aspek teknologi. Ya. Tapi maaf ini, saya menghormati disiplin ilmu Dr. Tifa, tapi terus terang saya belum menemukan relevansi bidang keahlian Dr. Tifa dengan masalah ijazah konon palsu itu. Di gelar perkara khusus apa yang sebenarnya Dr. Tifa sampaikan sebagai ahli? Iya. Saya ahli behavior. Dan behavior itu kan sebuah ilmu yang sangat penting bagi kepolisian. Ahli perilaku gitu. Iya. Karena Pak Kapolri sendiri ya, Jenderal Listio Sigit itu kan mengatakan bahwa dia berpegangan kepada science crime investigation. Itu bahasa ilmiah saya science based research kan gitu. Jadi artinya antara penyelidik whatever penyidik itu kan sebenarnya bahasanya peneliti juga kan. Kita terbiasa untuk melihat data dan kita jadikan itu sebagai sebuah simpulan, kita ngambil data gitu kan. Sebenarnya cara kerja kita tuh sama seperti itu ya. Cara kerja kita tuh sama. Jadi saya berpikir bahwa mereka ini hanya belum punya ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu behavior, neuroscience. Maka pada saat gelar perkara saya sampaikan. Nah, karena mereka tidak yang menjadikan saya sebagai saksi ahli ya, itu kan TPUA sebagai pihak penumas kan. Tim pembela ulama dan aktivis. Ya, itu kan yang menjadikan saya sebagai saksi ahli di situ. Kenapa? Karena mereka sudah tahu dibandingkan sama polisi. Di bidang neuroscience ini. Ya, artinya mereka sudah tahu bahwa ilmu saya sangat diperlukan di sini kan, di dalam konteks ini. Karena 50% dari persoalan otentitas kita mau meneguhkan otentitas atau tidak otentiknya ijazah ini kan 50% dipengaruhi oleh perilaku. Saya membayangkan butuh berjam-jam untuk menyimak keterangan Dr. Tifa secara utuh. Tapi dalam waktu yang terbatas, coba berikan kepada saya ini, bantu Sobat Madilab untuk menangkap crème de la crème, bagian yang terpenting dari yang terpenting yang Dr. Tifa sampaikan dalam gelar perkara khusus. Yang ini, soal behavior. Terserah, apa yang Dr. Tifa sampaikan saat itu? Sebetulnya saya nggak punya cukup waktu untuk menyampaikan. Iya, nggak punya. Makanya itu sebenarnya kan saya kecewa ya. Saya mengharapkan bahwa kami, para saksi ahli yang dihadirkan di kelompok penumas, yaitu saya sebagai ahli behavior, Pak Muhammad Taufik sebagai ahli pidana, kedua ahli ini telematika dan digital forensik, kami sudah mempersiapkan banyak sekali materi demi masyarakat, itu sampai jam 21 malam juga kami siap. Sayangnya, kami hanya diberi kesempatan sangat sedikit, bahkan mungkin sekitar 5 menit. Jadi nggak cukup waktu. Kenapa kok waktu dari pihak kepolisian ke Dr. Tifa hanya 5 menit? Iya, karena ini yang aneh ya. Jadi pada saat tata cara dipresentasikan oleh pimpinan sidang, oleh pimpinan gelar perkara, itu ada 3 poin. Ada 3 poin ya. Poin pertama adalah kesempatan pihak penumas beserta ya kan. Oke, sudah kami lakukan. Kedua adalah kesempatan kepada pihak terdumas, yaitu kuasa hukum dan ahli yang dia. 3 adalah tanya jawab dan debat. Itu tidak diselenggarakan. Padahal
di dalam ruangan tersebut banyak pihak-pihak stakeholders yang dihadirkan. Misalnya contoh seperti Komnas HAM, Kompolnas, bahkan kami ada beberapa saksi ahli independen katanya, bahkan kami baru tahu juga bahwa ada orang UGM di situ. Tapi kami saksi ahli dari pihak Waktunya sedemikian sempit itu. saya sampaikan bahwa tidak ada artinya kita berbicara, tidak ada artinya saya memberikan penjelasan apapun